Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita, sebab hanya Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Kita buka hati kita, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Hanya satu nama, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah, oh, layak dipuji disembah. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak dipuji disembah Engkau Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Bapa, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh berada dalam keadaan sehat Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah yang kudus ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik itu kesalahan kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amen. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Beracaralah. Ini waktu-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Hanya Engkau-lah yang bertata dan berkuasa di tempat ini Tuhan. Beracaralah Tuhan secara bebas. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Lebih lagi kita nyatakan kerinduan kita lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Glory bagimu Tuhan Yesus. Yesus, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita naikkan pujian dari awal dengan segenap hati, katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, yes, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, yes Tuhan, rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada dekat dengan Engkau, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, kami menantikan Engkau, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
nama Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Ini pengakuan kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Kita sembah Raja di atas segala raja, Yesus. Dialah yang berkuasa dalam hidup kita, Yesus. Hanya Engkau yang ku sembah, hanya Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Amin. Yeah. Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Yes, haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Setiap kita di sini percaya bahwa kita punya Allah yang perkasa. Amin. Amin. Kita sama-sama kepalkan tangan ke atas sambil kita teriakan Allah kita perkasa. 1, 2, 3. Allah kita perkasa. Allah kita perkasa. Sorak-sorai bagi Dia. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan. Yes, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan di atas kepala. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa. Mari kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Tuhan, Dia Allah yang dahsyat, Dialah yang luar biasa. Kita buka, kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami pagi hari ini. Karena kami percaya sukacita yang dari Engkau menguatkan jiwa kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Bapa, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Glory bagimu. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu ajaib dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang menutupnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, rencana-Mu indah bagi setiap kami, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Sama-sama katakan, Kau selalu
kita. Katakan, Kau selalu ajaib bagiku. amin Tuhan. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Saya udah jemaat Tuhan, bang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam Engkau selalu ada jalan terbuka. Ketika Engkau berkehendak, maka segala sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Bapak, kami bangga memiliki Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala sesuatu boleh terjadi karena Tuhan sangat memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan, puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Saatnya kami mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah di tengah-tengah kami, urapi kami terus. Roh Kudus akan bekerja melawat setiap hati, merasuk sampai kepada jiwa setiap yang hadir, bahkan yang ada di rumah masing-masing yang akan menyaksikan tayangan ini. Allah berbicara kepada kami masing-masing, walaupun mungkin tidak seperti yang kami inginkan, tetapi jika itu semua berasal dari Engkau, kami membuka hati kami untuk dikoreksi, untuk kami akan semakin diperbaharui hari lepas hari, sehingga kami semakin segambar dan serupa dengan diri-Mu yang mulia. Bekerjalah dengan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Saya boleh tetap pakai ya. Iya. Baik. Puji Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Jemaat Glow. Saya terakhir melayani sepertinya lebih 2 tahun yang lalu ya, sebelum masa-masa pandemi ini mencengkam seluruh dunia ya. Kita semua mengalaminya, tetapi satu hal yang kita tahu, segala yang terjadi di dalam hidup kita tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Dia tetap menyertai kita, menolong kita, sampai kepada titik ini. Jika kita masih ada di tempat ini, kita percaya karena Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Tuhan juga punya waktu yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang telah kembali kepadanya. Bukan berarti karena mereka kurang baik di mata Tuhan, no.
Setiap orang punya waktu. Dan setiap orang ada masanya. Jika kita masih ada hingga hari ini, berarti Tuhan berkata, tugasmu masih banyak. Dan mari kita melaksanakan itu semua. Dan kita tetap setia sampai seumur hidup kita. Puji Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Dan saya bersuka cita hari ini bisa berada di hadapan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diperhatikan Tuhan. Dan hari ini ketika saya tahu saya akan melayani di tempat ini, saya berdoa, saya bergumul. Dan kemudian tema ini Tuhan taruh dalam hati saya. Saya mau katakan, Tuhan, walau tema ini tidak seperti yang saya inginkan dan sejujurnya saya tidak suka untuk menyampaikannya. Tetapi karena saya tahu Engkau yang menyuruh saya menyampaikannya, saya harus menyampaikannya. Saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada keinginan saya sendiri. Walau saya tahu saya punya banyak mungkin ya persiapan khotbah-khotbah yang lalu, tapi saya tahu saya harus patuh kepada Tuhan. Sama seperti ketika Yesus harus pergi ke Samaria atau harus pergi ke tanah Sirofenisia karena ada seseorang di sana yang sedang membutuhkan dia. Dan hari ini firman Tuhan disampaikan, saya percaya siapapun kita yang ada di ruangan ini, pasti kita sedang membutuhkan firman ini. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dari kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kemudian nanti kita akan lanjutkan sedikit sekilas di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Baik, semua sudah dapat ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini berbicara mengenai apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kata-kata ini disampaikan, ada satu situasi yang sebenarnya agak mencekam ya. Ketika berbicara mengenai menghakimi, ini kembali kepada diri kita. Setiap orang pernah menghakimi dan setiap orang juga pasti pernah dihakimi. Betul enggak? Kita pernah menghakimi dan kita juga pasti pernah dihakimi. Kalau kembali kepada diri masing-masing, jika saya tidak merasa senang dihakimi, maka saya juga harus berjuang untuk tidak menghakimi. Ya. Itu sebabnya Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena ini hukum tabur tuai. Jangan perbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Benar ya? Ya, seperti itu. Karena sebagaimana kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan mengalami penghakiman yang sama dari orang lain. Biasanya kalau kita menghakimi kan kita mencari kesalahan orang ya. Mencari kesalahan orang atau memang menemukan kesalahan orang. Orang itu memang benar salah atau kita yang berasumsi orang itu melakukan kesalahan. Ya. Jadi penghakiman itu tidak selalu memang benar-benar seperti kenyataan. Ada orang yang memang benar-benar salah, jelas salah, dan kemudian ada orang lain yang menghakimi kesalahannya. Tetapi ada orang yang diduga melakukan kesalahan, belum tentu salah, tetapi kemudian orang lain mulai menghakimi dan menuduh orang itu salah.
yang paling menyakitkan kalau kita nggak salah dituduh salah ya. Kadangkala manusia kalau salah pun ditunjuk salahnya belum tentu bilang, aku salah, manusiawi ya. Ya, itu tabiat manusia untuk kadangkala sulit ketika ditunjukkan kesalahannya. Butuh kebesaran hati untuk kita bisa mengakui kesalahan kita dan kemudian meminta maaf. Lebih mudah meminta, kadangkala ya, saya perhatikan, lebih mudah meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan daripada minta maaf sama manusia. Betul ya? Ego manusia. Ya, ada dua hal dari yang akan kita pelajari dari pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jadi yang pertama, dua hal tentang penghakiman. Apa sih arti hakim itu? Hakim itu adalah orang yang mengadili perkara. Itu kalau di pengadilan ya. Hakim itu orang yang mengadili perkara. Kalau menghakimi, mengadili atau berlaku sebagai hakim. Jadi kalau saya menghakimi orang lain berarti saya sedang berlaku sebagai hakim terhadap orang itu. Kalau saya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, itu saya sedang mengatakan, saya tidak melakukan kesalahan sama seperti yang kamu lakukan. Seperti itu ya. Kalau seorang hakim di pengadilan, kalau dia jadi pembunuh, mungkinkah dia jadi hakim? Lalu kemudian menghakimi para pembunuh? Nah, ketika kita menghakimi seseorang, saya sedang mengatakan, saya tidak melakukan kesalahan sama seperti yang kamu lakukan. Nah, jadi dari kedua hal ini, Yesus mengatakan jangan menghakimi dengan tujuan negatif. Mencari-cari kesalahan orang. Nah, dua hal tentang penghakiman. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua ini adalah penghakiman yang egois. Hanya melihat orang itu melakukan kesalahan dan di sini sebenarnya intinya Yesus sedang mengatakan jangan kamu menghakimi orang lain kalau kamu belum siap untuk dihakimi. Karena apa tadi? Ketika kita berani menunjuk kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, saya sedang mengatakan saya tidak punya kesalahan. Kamu yang salah. Ini kita sedang bicara penghakiman dalam konotasi negatif ya. Beda sekali menghakimi dengan menasehati. Beda jauh. Menghakimi itu selalu konotasinya negatif. Bagaimana seorang jaksa di pengadilan berjuang mencari-cari kesalahan si tertuduh. Hal itulah yang tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan terus mencari-cari kesalahan orang. Karena kalau kamu terus berusaha mencari kesalahan orang, menyalahkan orang lain, kamu sedang mengatakan kalau kamu ini sempurna. Kalau kamu ini tidak pernah melakukan kesalahan, hati-hati. Kalau kamu terus menghakimi orang, berarti kamu harus siap satu saat untuk dihakimi. Dan ternyata dihakimi itu menyakitkan. Oke, itu yang pertama, penghakiman yang egois. Kalau kamu tidak siap dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Galatia 6 ayat 7 itu bicara mengenai apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Iya, itu yang pertama, penghakiman yang egois. Yang kedua, penghakiman yang munafik. Ayat 3 sampai ayat yang kelima, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak ketahui. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kesalahan orang lain yang kecil di ujung sana, sementara kesalahan kita yang sangat besar itu kita tidak ketahui. Ini firman Tuhan loh yang katakan, bagaimana kamu mungkin bisa melihat selumbar, tahu selumbar ya Bapak Ibu? Itu seperti debu kecil, sisa serpihan dari potongan kayu. Tahu ya, serpihan potongan kayu yang halus itu namanya selumbar. Itu bisa kelihatan loh di mata orang yang jauh. Tapi kata Yesus, balok di matamu, kamu nggak tahu. Artinya apa? Jangan menghakimi secara munafik. Maksudnya, jangan menjatuhkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain supaya kamu sendiri kelihatan lebih baik.
Kamu mencari-cari kesalahan orang lain supaya kamu sendiri kelihatan lebih baik. Tujuannya apa? Menutupi kesalahan sendiri. Dan itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Hati-hati. Pakai bahasa penghakiman, hati-hati. Menasihati silahkan. Itu pun ada caranya. Tak ada seorang pun manusia yang mau dipermalukan. Iya. Kalau seseorang melakukan kesalahan, firman Allah katakan tegurlah dia 4 mata. Kalau masih belum siap mendengar dan mengakui, bawa lagi saksi 2. Jadi ada prosedurnya, ada tahapannya. Sampai batas di mana orang yang bersangkutan ketika dinasehati, ditunjukkan kesalahannya tetap tidak mau mengakui atau tidak mau berubah. Sampai pada akhirnya nanti dibawa ke sidang jemaat. Diumumkan seperti itu. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan bagaimana cara menasehati. Bukan menghakimi. Ya, gitu. Baik, kita akan masuk kepada satu contoh. Seorang perempuan yang berzina di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang seorang perempuan yang berzina. Kita masuk kepada contoh ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Walaupun tujuannya sebenarnya untuk menjebak Tuhan Yesus ya. Untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mampu enggak ngatasi masalah ini. Tetapi dari sini kita bisa belajar apa yang terjadi dengan si perempuan ini, apa yang terjadi dengan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang berusaha menjebak Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita membuka Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua mulai ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Saya bisa membayangkan situasi ini ya. Yang datang ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Laki semua ya. Dan dengan tidak merasa punya belas kasihan membawa seorang perempuan. Dan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Saya membayangkan situasi ini mengerikan sekali. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Memang benar ya. Kalau di masa perjanjian lama ketika hukum Taurat masih dilaksanakan, hingga hari ini hukum Taurat masih berjalan ya bagi orang Yahudi ya. Setiap orang yang ditemukan melakukan perzinahan memang hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Jadi ini mereka mengatakan yang benar. Ya, mereka mengatakan yang benar. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang jadi pertanyaan saya, kalau mereka menemukan perempuan ini berzina, kenapa hanya perempuan ini yang dibawa? Hidung belangnya mana?
Perbuatan zina kan tidak dilakukan oleh hanya satu orang. Berbeda dalam zaman sekarang, masa zaman kasih karunia. Di dalam pikiran pun melakukan perbuatan itu sudah berzina. Berzina dalam pikiran ya. Kalau masa hukum Taurat, perbuatan zina itu dilakukan 2 orang. Kenapa yang dibawa perempuan ini? Lakinya mana? Karena apa? Tujuannya hanya untuk menjebak Yesus, bukan untuk menyelesaikan masalah. No. Hanya untuk menjebak Yesus. Tapi kita bisa melihat bagaimana hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Dia tahu isi hatinya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka hanya mau mencari-cari kesalahannya Yesus, sedang berusaha menghakimi Yesus. Bisa enggak kamu Yesus menyelesaikan masalah ini? Kamu kan selalu mengatakan mengasihi. Lah, kalau kamu tidak menghukum perempuan ini yang jelas-jelas sudah berzina, tidak menghukum dia dengan hukuman yang dikatakan di hukum Taurat bahwa dia harus dirajam dengan batu, berarti kamu melanggar hukum Taurat. Tetapi kalau kamu melakukan itu Yesus, menyuruh merajam dia dengan batu, kamu sedang mengingkari hukum kasih yang kamu katakan. Mereka menilai Yesus berdasarkan pikiran mereka sendiri yang cetek itu. Mereka berpikir kali ini kami bisa menjebak engkau Yesus karena memang tujuannya mencari-cari kesalahan. Tapi mereka salah. Kita di sini bisa melihat bagaimana hikmat yang dari Allah itu ada di dalam diri Yesus sehingga dia bisa menjawab dengan tepat dengan kata-kata. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan itu. Jawaban yang sama sekali tidak terbayangkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus tidak mengatakan, oh tidak boleh membunuh, tidak. Oh lempari saja dia dengan batu. Tidak. Hikmat dari Allah benar-benar menguasai diri Yesus yang menyebabkan dia menjawab dengan kata-kata itu. Dan sebenarnya hikmat inilah yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi zaman sekarang. Ketika menghadapi orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Kita butuh hikmat. Benar. Ada pelanggaran, ada dosa. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Kita butuh hikmat dari Tuhan. Sampai pada akhirnya yang terjadi, siapa manusia yang berani berkata dia tidak berdosa? Yang menyebabkan akhirnya mulai pergi satu-satu katanya. Mulai dari yang paling tua. Yang paling tua mulai pergi. Disusul di bawahnya. Sampai akhirnya habis. Semua ahli Taurat dan orang-orang Farisi, artinya ini adalah orang-orang yang intelek. Orang-orang yang punya jabatan, bukan rakyat jelata, rakyat biasa, no. Mereka sendiri secara tidak langsung sedang berkata, ya aku juga manusia berdosa. Dan aku tidak layak menghakimi perempuan ini. Setelah mereka semua pergi, lalu Yesus berdiri, lalu bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka semua?" Lalu perempuan itu menjawab, "Mereka sudah pergi semua." Lalu Yesus mengatakan apa? "Hai perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan kemudian kita hadapi dengan cara yang seperti ini, menurut Bapak Ibu, dia mengulang lagi enggak? Kapok. Tapi kalau seseorang yang melakukan kesalahan, dimarahi, dimaki, diteriaki, dihukum, atau bahkan segala hal kita, ya memang orang salah, ya sewajarnya mungkin diperlakukan seperti itu ya. Tapi sikap yang seperti itu justru sebenarnya tidak membuat orang itu berubah. Justru akan semakin nakal, jahat. Tapi ketika Yesus menerima perempuan ini, mengasihi dia, saya yakin setelah itu dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak dihakimi. Dia diterima, dia diampuni, dia dikasihi, dia tidak dihukum. Saya yakin setelah itu dia nggak akan kembali ke dosa yang sama. Karena dia tahu dia dikasihi. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan. Bagaimana menghadapi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau memang pelanggarannya kriminal, hukum tetap berjalan. Tetapi di antara kita sesama umat Tuhan, ada prosedur yang harus kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Yang perlu kita ingat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, benar ya? Pasti. Kalau ada manusia yang bilang aku nggak pernah salah, berarti dia sudah di surga ya, tidak di dunia lagi. Yang kedua, setiap orang pasti punya balok di mata. Ya, itu artinya setiap orang pasti punya kesalahan. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus yang berhak menghakimi. Artinya, hanya Tuhan Yesus yang berhak mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia yang pertama untuk melempari perempuan ini. Hanya Yesus yang berhak mengucapkan kalimat itu. Adakah di antara kita yang berani mengucapkan kalimat itu? No. Karena Yesuslah satu-satunya yang tidak pernah berdosa. Manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi hanya dia yang berhak mengucapkan kalimat itu. Kemudian, kalau ada orang yang melakukan kesalahan di sekitar kita, penerimaan sebenarnya adalah awal dari perubahan seseorang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita terima dia, kita rangkul dia. Ketika dia tahu dia dikasihi, pasti dia akan berubah. Tapi ketika seseorang dihakimi, dia tahu kalau dia ditolak. Secara otomatis dia akan pergi meninggalkan kita. Dan tidak akan pernah bisa terjadi perubahan dalam hidupnya. Kemudian menegur dengan kemunafikan sama dengan orang buta menuntun orang buta. Itu di kitab di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-37 juga cerita mengenai hal ini ya. Jadi kalau kita menghakimi seseorang, menegur seseorang dengan cara munafik, itu sama dengan orang buta menuntun orang buta. Kemudian yang dibutuhkan semua manusia adalah pengampunan, bukan penghakiman. Setiap manusia butuh pengampunan, bukan dihakimi. Seberat apapun kesalahannya. Jelas-jelas dia salah. Dia pun tahu kalau dia salah. Tapi kalau dia dihakimi, dituding-tuding, dia akan membela diri. Itu kodratnya setiap manusia ya. Membentengi diri, membela diri. Punya harga diri. Seorang pencuri pun kalau diteriak, pencuri, pencuri, pasti dia membela diri. Itu artinya kira-kira.
Jadi orang yang bersalah pun sebenarnya punya hak untuk membela dirinya. Itu kodratnya sebagai seorang manusia. Setiap manusia punya harga diri. Jadi yang dibutuhkan semua manusia adalah pengampunan, bukan penghakiman. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk dengan hikmat yang dari Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa menyelesaikan masalah di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang seharusnya bisa memberikan solusi berdasarkan firman Tuhan bagi setiap permasalahan yang ada. Sebagai hal yang terakhir, sebelum nanti saya sedikit bersaksi, berilah teguran tanpa merasa diri yang paling benar. Nah, ini nih. Berilah teguran tanpa merasa diri paling benar. Ini kita paham ya. Kamu itu loh, itu aja nggak bisa. Itu saya sedang mengatakan, wah saya mahir dalam hal itu. Kamu itu loh, gitu gampangnya kayak itu aja nggak bisa. Nah, saya sedang mengatakan, kamu itu goblok amat sih. Nah, berilah kritikan tanpa harus menolak pribadinya. Jadi jangan benci orangnya tetap dikasihi, diterima. Berilah nasihat tanpa harus merasa diri sendiri yang paling sempurna. Nah, kita kembali ke awal tadi, kalau terjadi satu permasalahan, jadi ada yang menghakimi, ada yang dihakimi. Oke, kita kembali ke sana. Orang yang menghakimi, kalau kita kembali tadi penghakiman munafik itu ya, sebenarnya seringkali orang tersebut sedang menutupi kesalahannya sendiri yang lebih besar dari orang yang dia hakimi. Nah, ketika ada penghakiman ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, orang yang dihakimi hatinya terluka. Hatinya terluka. Kalau dia tetap ada di gereja, mungkin masih bisa kita tolong. Kalau karena ketika dia di gereja misalnya, di pelayanan misalnya, atau di keluarga misalnya, dia dihakimi, kemudian dia pergi, dan kemudian akhirnya kita tidak bisa tolong. Ini dari pihak yang dihakimi. Dari pihak yang menghakimi, kita bisa belajar dari kesalahan kita. Kembali, adakah orang yang tidak pernah menghakimi? Gak ada, saya pikir ya. Saya juga jujur harus mengatakan saya berkali-kali menghakimi. Tapi setelah saya menyadari kalau yang saya lakukan salah, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta maaf sama orangnya. Sampai satu kali saya pernah mengalami seperti ini, saya menghakimi karena kemarahan saya. Sampai kemudian saya tidak pernah bisa ketemu lagi dengan dia. Saya menangis di kaki Tuhan memohon ampun. Jamah dia Tuhan, pertemukan dia dengan seseorang yang akan membimbing dia kepada kebenaran. Karena saya tahu saya salah. Jadi kalau kita pernah menghakimi seseorang dan kita tahu dia terluka, kita wajib menyelesaikannya. Dan kalau ada di antara kita di tempat ini atau yang mendengar firman Tuhan ini pernah merasa dihakimi dan kita terluka, ingat. Setiap peristiwa yang kita alami tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Setiap proses yang kita alami tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Ingat, jangan memposisikan diri kita sebagai korban. Kita kan seringkali ketika kita merasa dihakimi, dipersalahkan, dituding-tuding, kita memposisikan diri sebagai korban ya. Aku dilukai, aku difitnah, aku disakiti, dia tidak adil. Apalagi kalau perempuan, baper, hatiku terluka. Biasanya seperti itu ya, kalau rasa dihakimi, mewek. Gak apa-apa lah, sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari, oke lah. Ojo disimpan sampai bertahun
bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup, sampai jadi kepahitan. Terus memposisikan diri sebagai korban. Aku terzolimi. Sering ya, di luar sana. Aku terzolimi. Mereka tidak adil. Aku disakiti. Dengan air mata mengalir-ngalir. Saya biasa menghadapi yang seperti ini. Ingat, kalau kita merasa dihakimi, merasa dilukai, ingat, Tuhan lihat semua. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita benar tetapi kita disalahkan, ingat, itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita. Sebenarnya tujuannya untuk mengangkat kita lebih tinggi. Jangan mengasihani dirimu. Membuat engkau menjadi marah, terluka, lalu kemudian dendam, akar pahit, menyakiti orang lain. Karena apa? Orang yang terluka pasti akan melukai. Ingat, pernah dengar orang yang selalu kata-katanya itu pahit? Itu adalah orang yang sedang terluka dan belum sembuh. Itu ciri-cirinya. Kalau ada di komunitas ini, di jemaat ini, orang yang gampang tersinggung, orang yang kata-katanya itu suka nyelekit. Itu adalah ciri-ciri orang yang belum sembuh dari luka. Dia sedang sakit dan dia butuh dilayani sebenarnya. Walaupun kadang-kala orang yang seperti itu jengkelin ya, kalau bisa ngindarin ya, kapan aku bisa nggak ketemu sama dia, bisa nggak satu kelompok sama dia. Sangkin kata-katanya itu tajam seperti silet. Kalau orang seperti itu dihindari, dia akan makin parah lukanya. Sebenarnya dia butuh ditolong. Walaupun ketika kita berusaha untuk mau menolong dia nggak merasa sakit. Aku sehat. Aku tidak terluka katanya. Padahal sebenarnya dia sedang sakit. Butuh doa, kalau perlu puasa kali ya. Untuk nolong orang seperti itu. Saya tidak tahu ketika Tuhan menyuruh saya menyampaikan ini. Saya tidak tahu di antara kita semua. Apakah ada yang pernah melakukan penghakiman? Atau adakah yang pernah merasa terhakimi? Lalu hingga saat ini hatinya masih terluka. Oleh siapapun. Oleh orang tua kita. Oleh orang yang kita hormati. Oleh anak kita. Atau oleh siapapun. Harus disembuhkan. Harus diakui. Harus diselesaikan. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat. Kata-kata kita tidak pahit. Kata-kata kita tidak kejam. Kata-kata kita tidak melukai orang. Tapi kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang bisa mengelus. Kata-kata yang bisa membuat orang tenang. Kata-kata yang selalu membuat orang merasa dikasihi. Diterima. Diperdulikan. Hanya orang-orang yang sudah dipulihkanlah yang bisa melakukan itu. Tapi ada juga orang pernah terluka, tapi bisa menyimpan. Bisa menyimpan. Padahal lukanya nggak sembuh. Dan tanpa dia sadari, itu sebenarnya menghancurkan dirinya ke dalam. Saya pernah mengalami itu. Ini kesaksian saya. Berapa menit lagi, Nak? Saya tidak malu menyampaikan ini.
Saya manusia biasa, yang saya tahu, saya juga tidak sempurna. Pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahun lalu, saya dipaksa Tuhan dengan caranya untuk mengadakan pemulihan batin. Ada satu peristiwa sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Saya merasa terluka dengan sikap seseorang yang sangat saya hormati. Yang saya merasa dia seharusnya melindungi saya, membackup saya. Tapi dengan kata-katanya saya merasa sangat dilukai. Tapi saya tidak punya keberanian untuk menyampaikan kalau hati saya terluka. Saya tipenya introvert, diem, semua makan ke dalam. Sampai pada akhirnya, sekian lama saya terluka, tertutupi. Hubungan saya dengan beliau kelihatan baik-baik saja, sampai saya lupa. Setelah lebih dari 10 tahun, sampai saya lupa. Tapi Agustus tahun lalu, secara tiba-tiba Tuhan menyuruh saya untuk berpuasa. Jelas sekali perintah itu untuk berpuasa. Kemudian saya ngomong sama suami dan anak-anak. Mulai besok ibu puasa 40 hari. Semua melindungi diri ya, membentengi diri ya. Ibu berpuasa. Supaya keluarga kita tidak dapat serangan. Gitu. Pada hari ketiga saya berpuasa, tiba-tiba ada anak rohani saya yang kirim WA kepada saya, panjang dia cerita. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Dia bilang. Tadi malam saya mimpi. Kita ada di satu ruangan berdua. Tiba-tiba datang seekor monyet. Dan monyet itu mau menyerang ibu. Dia bilang. Tapi sebelum monyet itu datang ternyata katanya saya ini tiba-tiba dia lihat menangis. Seperti orang yang sangat sakit hati sekali. Ingat ya, bukan cuma sakit hati. Ibu kelihatan sakit hati sekali. Itu bahasanya. Ibu menangis sampai lemas. Sampai kemudian tiba-tiba monyet itu datang seekor dan menyerang ibu. Kita berdua di situ, tapi yang diserang ibu, dia bilang. Monyet itu mau menyerang ibu. Sampai saya teriak-teriak, dia bilang. Lalu saya nelpon bapak, lalu bapak datang. Lalu masuk ke ruangan itu, bapak yang nengking itu monyet. Lalu tiba-tiba monyet itu hilang, dia bilang. Apakah ibu baik-baik saja? Dia bilang. Saya bilang, oh saya baik-baik saja. Saya nggak ada apa-apa. Saya sedang baik-baiknya loh ini. Saya sedang puasa ini. Hari ini hari yang ketiga, saya bilang. Oh gitu ya Bu. Tapi jujur Bu, saya jarang-jarang mimpi. Kalau mimpi, nggak lama kejadian Bu, dia bilang. Hati-hati ya Bu. Oh ya, terima kasih kamu mengingatkan saya. Terima kasih ya, dia bilang. Saya lanjutkan puasa. Sampai selesai 40 hari, semua baik-baik saja. Oh kan Tuhan baik-baik saja, saya bilang. Selesai saya puasa hari yang ke-40. Hari yang ke-41 tiba-tiba ada satu peristiwa terjadi. Ada masalah yang harus diselesaikan. Dan ternyata itulah cara Tuhan membongkar luka lama saya sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Secara tiba-tiba ketika harus menyelesaikan masalah ini, seperti Tuhan tunjukkan film. Apa yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Apa yang saya dengar yang dikatakan oleh orang yang saya hormati ini. Bagaimana sikapnya, bagaimana wajahnya. Semua terpampang seperti TV di depan saya. Semua terlihat dengan jelas. Lalu saya menangis meraung-raung di kamar di atas tempat tidur. Karena luka itu ternyata dibuka kembali. Korek kembali. Saya menangis meraung-raung. Padahal sudah lama sekali saya lupa. Sampai pada akhirnya. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Hari itu bisa dipertemukan dengan orang yang sangat saya hormati ini. Untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa disengaja Tuhan atur dengan caranya yang luar biasa. Lalu diadakan pertemuan. Sebenarnya nggak ngomongin ini loh.
ngomongin yang lain, ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi kemudian dengan caranya Tuhan, saya bisa memberikan pengakuan. Kalau 10 tahun yang lalu hati saya terluka. Tapi ajaibnya Tuhan Bapak Ibu, saya tidak datang dengan penghakiman. Bapak dulu melukai saya. Ibu dulu menyakiti saya. No. Roh Kudus menuntun saya untuk datang kepada Bapak dan Ibu ini dengan menangis dan berlutut di depan mereka. Saya mengatakan, maafkan saya. Hati saya pernah terluka karena Bapak dan Ibu. Saya menangis. Maafkan saya. Hati saya pernah terluka karena Bapak dan Ibu. Karena perkataan Bapak seperti ini, karena perkataan Ibu seperti ini, hati saya terluka. Maafkan saya. Kalau bukan karena Roh Kudus, apa enggak kita teriak-teriak bilang, kamu pernah melukai saya. Hati saya hancur. Itu secara manusia ya. Tapi tidak. Roh Kudus dahsyat dan ajaib. Ketika sudah waktunya dia sendiri yang akan memaksa kita untuk merendahkan hati serendah-rendahnya. Untuk tidak membela diri kita mengatakan saya dizolimi, saya disakiti. No. Roh Kudus membimbing kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengatakan, maafkan saya pernah memang dilukai, tapi maafkan saya. Kalau orang yang pernah melukai kita dan kemudian kita datang dan berkata maafkan saya. Apakah kemudian dia masih marah? Apakah kemudian dia masih mempertahankan harga dirinya walaupun dia jauh lebih tua dari kita? No. Dia pasti akan berkata, saya yang salah, maafkan saya. Itulah yang terjadi. Dan setelah itu saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Sebelumnya perasaan saya kebal. Karena sebelum puasa itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa perasaan saya ini, saya nggak tahu senang, nggak tahu sedih, nggak tahu apa ya, emosi saya itu datar sekali. Biar gimana berkatnya besarnya, biasa aja. Biar sedihnya gimana masalahnya, biasa aja. Itu jadi pertanyaan sama saya. Tuhan, kenapa emosi saya ini kok datar sekali ya? Nggak tahu senang, nggak tahu sedih. Ternyata mekanisme pertahanan emosi saya itu terbentuk dengan sendirinya untuk menutupi rasa luka yang sangat. Untuk melupakan semua rasa luka. Jika ada di antara kita dalam situasi seperti ini, inilah waktunya untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara seperti apapun, kita butuh pemulihan. Semua butuh pemulihan. Kita berdoa, jika ada hal-hal yang terjadi di masa lalu, Tuhan singkapkan. Supaya apa? Kita beres, kita dipulihkan. Dan setelah kita dipulihkan, kita bisa memulihkan orang lain. Setelah saya mengalami semua ini, ada begitu banyak orang yang saya layani. Dan saya jujur mengatakan, apa yang saya alami, lalu mereka juga dipulihkan. Saya bisa menjadi agen pemulihan setelah saya dipulihkan. Jangan berada dalam sikap engkau merasa tersakiti, terlukai. No, itu adalah cara Tuhan untuk memproses kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita diasah terus. Sampai pada akhirnya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Engkau dihakimi, engkau terhakimi, engkau menghakimi, dimanapun posisi kita saat ini. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, memohon anugerah Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Tuhan menyuruh saya ke sini hari ini karena ada seseorang yang butuh. Tuhan menyuruh saya ke sini karena ada seseorang yang butuh firman Tuhan ini. Dan dia sedang butuh pertolongan. Mari membuka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja dan berbicara di dalam hatimu. Agar sungguh-sungguh
hidup kita mengalami pemulihan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling Mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk tidak menghakimi Tuhan. Karena apa yang kami hakimi akan diukurkan kembali kepada kami Tuhan. Biarlah kata-kata kami yang keluar, ucapan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang mau mengampuni Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan apabila ada di antara kami saat ini terluka karena menerima penghakiman dari orang lain, biarlah kami boleh mengadakan pelepasan Tuhan. Bahwa apa yang kami simpan itu semua adalah sampah. Yang harusnya dibuang di tempat sampah, bukan di hati kami. Biarlah kami boleh memperhabarui hati kami Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami diciptakan dengan kodrat untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih itu kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Nya Ibu Damaris yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sertai pelayanannya. Jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Khususnya pada pagi siang hari ini ibadah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, untuk mengingatkan kami untuk tidak menghakimi orang lain Tuhan. Karena kami semua tidak terlepas dari segala kesalahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu boleh dimeteraikan di dalam hati kami Tuhan. Dan boleh menjadi rema. Dan yang lebih utama kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan,
Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Agar mereka minggu depan mereka boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dipermalukan. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya